Hari ini kita bersyukur kita akan menyaksikan kesaksian mujizat, dan mujizat adalah yaitu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dan mujizat juga membuktikan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Maka setiap kita butuh mujizat, dan hidup kita ini adalah mujizat Tuhan. Maka kita bersyukur di Gereja Tiberias melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan banyak mujizat terjadi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan salah satu kesaksian mujizat dari Adelina Dwiyani. Bagaimana dia bisa berhasil menyelesaikan studinya, lulus dengan cum laude, dan pekerjaannya diberkati Tuhan. Langsung saja kita jumpai Saudari Adelina. Shalom Adelina. Shalom Pak. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan luar biasa. Sehat ya? Sehat Pak. Ya. Boleh, silakan kesaksiannya Adel. Baik, shalom. Selamat Shalom. malam rekan-rekan saudara semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adelina Dwiyani, profesi saya arsitek. Dan saya pada malam hari ini akan menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan atas kehidupan saya. Sejak saya remaja, saya telah menjadi jemaat di Gereja Tiberias dan juga sudah baptis selam. Jadi saya rajin mengikuti ibadah di Tiberias, rajin menerima perjamuan kudus, minyak urapan, Tekun beribadah tekun gitu beribadah, ya? betul. Tekun betul. beribadah. Iya. Nah waktu itu, waktu mau masuk kuliah gimana ceritanya? Iya, jadi pada tahun 2011 ketika saya masih SMA, jadi saya mengidamkan gitu, ingin bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi pada saat itu saya belajar, ya. Jadi saya mempunyai suatu target lah. Saya ingin kuliah di jurusan teknik arsitektur di suatu perguruan tinggi negeri, dan ya saya aktif belajar, mengikuti les. Pada saat itu ada, kan sebelum kita ada ujian itu kita ada tryout di sekolah maupun di tempat les gitu. Dan pada saat itu sebenarnya nilai saya tidak cukup baik ya, bahkan kita ibaratkan passing grade suatu kampus itu 10 gitu, paling nilai saya itu cuma 4 atau 5 gitu, jadi sebenarnya cukup jauh untuk mencapai suatu passing grade tersebut. Namun ya saya tetap belajar, rajin beribadah, bahkan pada suatu hari saya ikut beribadah, pada waktu itu ada ibadah dari mendiang Bapak Gembala. Jadi saya waktu itu membawa print out kartu ujian saya gitu. Jadi saya maju minta didoakan, dan pada waktu itu saya bawa kartu ujian saya dan diciprati minyak oleh almarhum Bapak Gembala. Oh jadi kartu ujian yang diciprati gitu ya? Iya betul. Iya. Iya terus. Iya, jadi ya sudah, saya imani saja sampai pada harinya ujian, ya udah saya tetap jalankan ujian, dan pada saat hasilnya keluar, saya diterima di salah satu universitas negeri yang terbaik, cukup baik di Indonesia, dengan jurusan yang saya inginkan di teknik arsitektur. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu teknik itu nggak mudah ya? Tidak mudah Pak. Iya. Ya. Dan itu juga nggak banyak ya itu ya? Enggak banyak. Maksudnya kuotanya nggak banyak Oh gitu ya? iya betul. Kalau Pak. ya misalkan ekonomi kan banyak gitu ya. Ya. Kalau teknik kan. Betul. Ya terus. Oke, jadi ya sampai saya berkuliah di salah satu universitas saya negeri tersebut, ya saya menjalani, dan prosesnya pun juga ya cukup dilancarkan Tuhan. Ya saya tetap berdoa mengandalkan Tuhan gitu. Kebetulan pada waktu itu saya kuliahnya tidak di Jakarta Pak, jadi saya di luar kota, namun di kota tersebut ada Gereja Tiberias, jadi saya tetap bisa menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Akhirnya sampai selesai? Sampai selesai saya harus ujian tugas akhir gitu ya. Dan itu juga tantangannya tidak mudah gitu. Saya tentunya kayak ujian skripsi seperti biasa, saya mengumpulkan data, dan itu Tuhan lancarkan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu, dan sampai di hari sidangnya begitu. Saya pada waktu itu saya merasa output saya buat sidang tuh kayak aduh kurang sempurna ini, kayak masih banyak hal yang harusnya bisa saya lengkapi gitu. Namun saya tetap maju untuk sidang gitu. Dan saat bertemu penguji, ya
seperti biasa saya presentasi, diberikan pertanyaan oleh penguji, ya dapat saya jawab dengan baik. Dan satu hal yang saya tidak duga itu ternyata durasi sidang saya itu hanya sebentar gitu. Jadi ternyata yang saya presentasikan itu sudah cukup, bahkan dinyatakan cukup bagus gitu oleh penguji saya gitu. Berapa lama di sidangnya? Hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Mungkin kalau yang lain tuh bisa setengah jam lebih gitu. Dan hasilnya gimana? Dan hasilnya ketika nilai keluar ya semua nilai tugas akhir saya itu bisa mendapatkan nilai A. Puji Tuhan. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada fotonya gitu ya? Ini dia ya. Iya betul. Jadi ini Itu pakai selempang apa itu? selempang ini cum laude. Jadi saya berhasil bisa lulus cum laude dari kampus saya tersebut dan puji Tuhan juga dengan tepat waktu. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, setelah lulus gimana? Nyari kerja susah? Sekarang cari kerja susah loh. Betul Pak. Nah, terus. Jadi selepas lulus kuliah, puji Tuhan saya bisa langsung bekerja gitu. Oh langsung gitu ya? Mungkin hanya jeda beberapa minggu lah, itu pun karena saya interview, tes bagian. Dan itu bisa segera langsung bekerja di salah satu konsultan arsitektur. Jadi memang selepas saya lulus kuliah di teknik arsitektur, saya memutuskan untuk mulai karir saya memang menjadi arsitek gitu Pak. Arsitek ya, ada fotonya ya? Oh jadi arsitek gitu ya? Oh ini ya? Ya betul, ini ketika saya baru merintis karir lah Gitu. di sini. Ya. Kalau dokter kan harus ada juga tes, koas gitu ya. Kalau arsitek ada legalitasnya nggak gitu? Ada Pak, betul. Jadi kita setelah lulus S1 arsitektur begitu, kita belum bisa disebut arsitek sebetulnya. Jadi ya udah sarjana teknik arsitektur. Nah, jadi untuk mendapatkan legalitas gitu untuk berpraktik sebetulnya. Jadi kita memerlukan sertifikasi profesi. Jadi dan puji Tuhan itu sudah bisa saya dapatkan di tahun 2021 yang lalu, puji Tuhan. Dan itu memang memerlukan pengalaman kerja, pengalaman proyek gitu untuk mendapatkan tersebut. Oh jadi udah dapat ya? Sudah dapat Pak, 2021. 2021 kemarin, jadi udah legal ya? Sudah Pak. Proyeknya di mana aja, dalam negeri? Ya, jadi untuk proyek-proyek yang saya tangani kebetulan pernah berada di Jakarta ataupun di luar kota, bahkan di luar negeri. Jadi lumayan beragam sih jenis-jenis proyek yang pernah saya tangani, dari komersial, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan residensial dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa hitung ini ya, ini berapa nih gitu-gitu ya? Bisa ya, bisa hitung ya? Ya. Bisa hitung. Jadi kalau ada proyek tapi ternyata nggak sesuai nilainya, bisa kamu hitung gitu ya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Oh iya. Karena arsitek gitu ya, misalkan ini barang ini sekian gitu, ternyata ada penyimpangan gitu, bisa tahu gitu ya? Ya itu bisa dicek Pak. Oh gitu. Ya, terus akhirnya terus? Puji Tuhan sih semua bisa berjalan lancar gitu. Saya terus berpraktik sebagai arsitek dan sekarang pun juga masih bekerja di kantor konsultan. Dan puji Tuhan juga diberi kepercayaan untuk menjadi PIC ya, atau kita bisa bilang architect in charge di beberapa proyek. Dan saat ini juga ada yang sedang berjalan konstruksi di dalam kota maupun di luar negeri gitu Pak. Oh ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Setahu saya arsitek itu nggak mudah ya, apalagi rata-rata biasanya laki-laki gitu ya. Kamu bisa jadi salah satu arsitek, dan sekarang ini Indonesia butuh banyak arsitek ya. Harus setiap kota ada atau setiap kecamatan ada arsitek gitu ya. Iya betul Pak. Memang betul menjadi arsitek itu tidak mudah, cuman bagi saya itu menyenangkan sih Pak, dan sebuah tantangan sendiri. Ya, dan untuk menjadi arsitek wanita begitu, sebetulnya untuk saat ini sih udah lumayan banyak begitu ya. Namun memang untuk di dunia konstruksi sendiri yang kita lihat memang betul dominannya itu pria gitu ya. Dan kita juga arsitek kan bekerjanya secara multidisiplin, jadi kita ada terlibat berkoordinasi dengan disiplin ilmu lain juga gitu. Jadi mungkin kalau untuk secara pendidikan, skill gitu,
dan kemampuan lainnya mungkin kita bisa katakan setara gitu. Cuman kalau untuk wanita sendiri tentu ada tantangannya, Pak. Mungkin karena kita kan arsitek, kita memerlukan visit gitu ya untuk pengawasan berkala ke lapangan, kita ya melihat pengawasan konstruksi gitu ya Pak. Dan itu kan ya kondisi ruangan itu belum jadi seperti ini. Mungkin kita perlu naik tangga itu juga belum bisa naik tangga yang udah jadi rapi gitu, mungkin kita harus manjat gitu. Dan mungkin tantangan lainnya sih karena proyek saya yang saya kerjakan itu tidak di dalam kota, mungkin ada yang di luar negeri juga, mungkin itu juga secara psikologis untuk wanita kan agak ada rasa takut pasti. Dan proyek yang paling terbesar yang kamu kerjakan di mana? Di dalam negeri atau di luar negeri? Untuk saat ini di luar negeri sih Pak. Jadi ya ketika saya mengharuskan untuk visit ke lapangan gitu, tentunya saya juga andalkan Tuhan. Mungkin ya saya takut gitu, mungkin ada ya karena kan kita keluar dari lingkungan kita gitu. Jadi tentu saya tetap berdoa kepada Tuhan, rajin beribadah sebelumnya juga, rutin juga untuk perjamuan kudus, minyak urapan. Dan ya selama menjalani visit ke sana itu pun juga saya terus berdoa gitu, walaupun tetap meeting dengan orang gitu, tapi tetap saya andalkan Tuhan untuk agar Tuhan berikan hikmat pada saya, memberikan kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, dan juga keputusan-keputusan di lapangan juga agar dapat saya lakukan dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Dan selama pengalaman kamu jadi arsitek, gedung yang kamu bangun atau proyek yang kamu bangun nggak ada yang bermasalah gitu ya? Seharusnya tidak, Pak. Iya, misalkan apa roboh atau apa nggak ada puji ya? Tuhan tidak. Nggak ada ya? Tidak. Ya dan sebetulnya memang harus tidak boleh sampai roboh karena kan kita sudah perencanaan jauh-jauh hari gitu dari awal gitu. Jadi ya harus berfungsi dengan baik ya. Gitu, Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bersyukur ya. Bersyukur, puji Tuhan Pak. Ya saya juga bersyukur bisa berada berjemaat di Gereja Tiberias. Terima kasih Pak Elfris atas kesempatannya untuk bersaksi. Terima kasih juga pada Ibu Gembala, Ibu Eti dan juga Kak Argo. Saya boleh bertumbuh iman saya di gereja ini sejak remaja. Saya menjadi generasi Boanerges yang dari dulu sejak mendiang Bapak Gembala Pak Pariaji juga sering mengatakan bahwa menjadi anak muda adalah menjadi generasi Boanerges yang the best and the biggest, yang terbaik di bidangnya. Dan saya selalu imani hal tersebut dan puji Tuhan saya sedang berada dalam fase tersebut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Adel yang menyaksikan acara ini di Gading Nias atau di rumah yang lagi cari kerja atau kerjanya lagi mumet gitu, lagi mentok gitu. Atau yang mungkin baru di PHK gitu. Bisa terjadi mujizat? Pasti bisa terjadi mujizat. Asal ada iman, yakin dan percaya. Dan tentunya juga kita sebagai manusia tetap terus berusaha, belajar, terus mengupdate diri dan mengusahakan yang terbaik. Dan jika kita sudah melakukan hal tersebut, saya yakin sih kalau kita bisa minta ke Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita dan Tuhan pasti persiapkan untuk kita yang terbaik gitu. Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan. Demikian kesaksian dari Adelina Dwiyani, bagaimana dia lulus cum laude dan juga bisa dapat pekerjaan menjadi arsitek, membangun bangunan atau gedung-gedung di Indonesia dan luar negeri. Yaitu generasi Boanerges, generasi minyak dan anggur, generasi the best, the biggest di bidangnya. Hari ini siapapun saudara, anak-anak muda, orang tua, terus tekun perjamuan kudus, punya iman, di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, kita tidak dirusakkan, bahkan kita menjadi generasi unggul, generasi yang terbaik dari Tuhan. Demikian kesaksian hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.